kebenaran firman Tuhan dan sesuatu yang sudah sangat familiar buat kita. Untuk itu kita akan merefresh kembali pengajaran ini sehingga kita dapat mengingat lagi apa yang pernah mungkin saudara dengar atau ada sesuatu lagi yang baru bagi kita. Puji Tuhan, Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat 1. Kejadian 39 ayat 1, begini firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, kita tahu tentang Yusuf ini dari sekolah minggu bahkan ya. Nah, kita akan belajar lagi ya dalam prinsip-prinsip kita sebagai para pekerja Kristen. Bahwa Yusuf kita tahu dia mendapatkan visi yang luar biasa, mimpi dari Tuhan. Dan hal itu ternyata tidak mendapat dukungan. Dia tidak didukung oleh siapapun. Bahkan orang tuanya tidak mendukung. Apalagi saudara-saudaranya. Gitu. Kadang-kadang kita punya impian, ya cuma kita yang tahu dengan Tuhan sajalah. Dan seringkali hal itu justru membuat kita seperti Yusuf mendapatkan celaan. Bahkan sekarang ya, seperti sekarang lagi marak-maraknya kasus pembulian ya. Mana-mana hasilnya kita lihat hasil bully itu sangat mengerikan. Dan Yusuf sebetulnya adalah salah satu yang mendapatkan pembulian dari saudara-saudaranya, bahkan yang terburuk adalah mereka mau membunuh dia. Ya. Tapi kemudian Ruben datang untuk menolong. Dia bilang, udahlah jangan dimatiin, jual aja. Gitu. Akhirnya pedagang-pedagang dari suku Ismail, yang masih kerabat mereka juga, kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Nah, di sini dikatakan Yusuf ada di rumah Potifar, seorang jenderal, seorang kepala pengawal raja, pengawal Firaun. Jadi ini seorang yang sangat penting dan dia juga seorang yang kaya. Di sini kita melihat bahwa Yusuf dari seorang anak yang tadinya punya privilege yang terbaik di dalam rumahnya, di antara kakak-kakaknya, tetapi sekarang dia adalah orang yang bukan siapa-siapa. Dari yang hebat menjadi nggak hebat. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf sesungguhnya adalah untuk menggenapi maksud Tuhan. Dan seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang sangat menyakitkan, tapi pada akhirnya kita akan memuji Tuhan. Sebagaimana Yusuf yang pada akhirnya menyadari bahwa apa yang dia alami sesungguhnya untuk menggenapi apa yang Tuhan rancang dalam hidupnya. Karena seringkali impian besar tidak senantiasa diiringi atau dibarengi dengan proses yang menyenangkan. Oke? Nah, pada masa itu, seorang budak adalah seorang yang tidak punya hak apa-apa atas dirinya sendiri. Jangan bayangkan kita seperti sekarang. Karyawan ini kan sekarang ada serikat buruhnya lah. Kita bisa bersekutu, bisa isi kami isi go lah istilahnya, nggak cocok kok pindah aja lah. Zaman itu nggak bisa. Sekali dia dibeli, maka dia milik seutuhnya dari sang tuan. Hidup matinya ada di tangan sang tuan. Ya. Jadi perspektifnya itu pada zaman itu tidak seperti sekarang. Seorang pekerja adalah seorang budak. Seorang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Wah, ngeri banget pada zaman itu. Nah, tetapi di sini kemudian kita mendapati bagaimana seorang pekerja, bagaimana seorang yang beriman, yang punya visi dari Tuhan, dia bekerja di tempat yang tidak pernah dia bayangkan, apalagi inginkan. Tapi ternyata disitulah kemudian dia bertumbuh. Disitulah dia kemudian memahami, mengerti betul maksud dan tujuan Tuhan membawa dia ke situ. Sekali kita nggak ngerti kenapa sih saya ada di tempat kerja seperti ini, kenapa saya ada di posisi ini, kenapa saya ditugaskan di tempat-tempat seperti itu, gitu ya. Kadang sudah pergi, seperti Pak Krisi bilang, diretur lagi, gitu. Tapi dimanapun tempat itu, sesungguhnya kita harus mempercayai bahwa Tuhan sedang menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Oke, nah anggaplah ini rumahnya Potifar, Yuti ini, gitu. Dan kita ada di dalamnya, saudara ada dalamnya sebagai pekerja Tuhan. Nah, meskipun seorang Yusuf, dia bukan berada pada tempat yang dia inginkan,
Tetapi akhirnya kita memahami karena Yusuf kemudian paham dan itu diceritakan. Ya, jadi apa yang telah tertulis ini yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Dikatakan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, di sini kita harus paham sebagai seorang pekerja bahwa dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ditugaskan, kita disertai Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Kita harus tahu betul bahwa nama Immanuel, Allah beserta kita, itu bukan sekedar perkataan Yesus hanya untuk para rasul di zaman itu, tetapi Immanuel itu Allah beserta kita. Yesusnya ada di sorga, tapi Roh Kudusnya ada bersama dengan kita. Dan bukan dia hanya menyertai, artinya kalau saya pergi ke kantor, Roh Kudus baru menyertai. Kalau saya di rumah, enggak. Karena kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran yang permanen. Mengapa? Karena setiap orang yang percaya pada Kristus, kepadanya dimateraikan Roh Kudus. Mark with the seal. Jadi itu permanen. Milik kepunyaan Allah. Jadi penyertaan Roh Kudus, penyertaan Allah dalam hidup kita yang namanya Immanuel itu bukan pada satu tempat atau situasi tertentu. Tapi penyertaan Allah kepada kita itu melekat karena Roh Kudusnya di dalam kita. Itu sebabnya kita harus paham ya. Maka kalau kita membaca kisah Yusuf, sesungguhnya Yusuf ini ya, ini adalah pemeran keduanya. Karena pemeran utamanya dalam kisah ini jelas adalah Tuhan Allah itu sendiri. Allah yang menyertai, Tuhan yang menyertai Yusuf. Oke. Jadi sebagai pekerja kita harus paham. Sekali lagi kita harus ingat, refresh lagi, bahwa ternyata aku disertai sepanjang waktu, sepanjang hidup. Oke, jadi bukan hanya di tempat kerja, lagi tidur, lagi ngapain, Allah ada di situ. Oke, sebab itulah kita harus menghargai bahwa tubuh kita, kata firman, adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Sebab itu karena kita tahu Allah menyertai kita, maka tentu cara berpikir bekerja kita bukanlah seperti orang dunia. Bekerja kita karena Allah yang menyertai berarti harus berdasarkan pemikiran Allah. Oke, karena Roh Kudusnya dalam kita, maka sebagaimana saya pendeta diilhamkan untuk berkhotbah, saya percaya Roh Kudus juga mengilhamkan kepada saudara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Sebab itu kemudian disusul dengan kalimat sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kalau Roh Kudus menyertai kita, Tuhan yang menyertai kita, sesungguhnya kita harusnya selalu berhasil. Bukan kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Artinya bisa saja kita berpotensi gagal, yes, ada, namanya manusia, operatornya yang ngaco gitu. Roh Kudusnya menuntun kita, tapi kan kita punya kehendak bebas yang bisa saja kita melangkah ke arah yang salah. Dia menyuruh kita ke kanan, kita yang ke kiri, sehingga gagal. Tapi Allahnya tidak pernah gagal dalam menyertai kita. Di mana ketika kita gagal dalam pekerjaan sekalipun, dia mengingatkan, menginsafkan kita, sehingga kita bisa kembali kepada jalan yang benar untuk bekerja menghasilkan yang benar lagi. Selalu berhasil, itu juga bisa berarti bahwa saya senantiasa berhasil sadar bahwa saya sudah salah juga. Sehingga saya berhasil kembali, on the track lagi. Gitu loh. Nah, apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Karena penyertaan Tuhan tadi. Jadi Tuhan yang membuat dia berhasil sehingga tinggallah ia di rumah tuannya. Orang Mesir itu, budak itu punya barak di luar. Tapi sekarang Yusuf kemudian karena dia selalu berhasil, maka ia tinggal di dalam rumah. Artinya dia mengalami promosi. Dia masuk, dia maju. Oke. Nah, kemudian kita lihat ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sekali lagi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil. Oke. Kita melakukan, tapi Tuhan yang memberikan kemampuan itu, termasuk pencerahan, ide, dan karya-karya kreatif lainnya. Dikatakan apa? Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia,
kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diberikannya kepada kekuasaan Yusuf. Dia dipercaya, dipromosikan untuk jadi butler ya, di kepala rumah tangga. Dia ngatur semua. Jadi apa sih ini ya? GM kali ya, kalau di perusahaan ya. Dan ayat 5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Lihat faktor Tuhan utama di situ. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Potifar ini orang yang nggak percaya Tuhan. Artinya dia percaya kepada dewa-dewa Mesir, tapi bukan kepada Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Oke. Tapi ternyata orang nggak beriman pada Tuhan pun, orang yang di luar iman yang diyakini oleh Yusuf, ternyata dia bisa diberkati. Kenapa? Karena Yusuf. Pimpinan kita bukan orang beriman misalkan. Nggak masalah. Perusahaan tempat kita bisa diberkati, ternyata bisa ditentukan oleh faktor orang beriman di dalamnya. Jadi nggak tergantung bosnya. Kadang-kadang kan karyawan, siapa bosnya dulu? Wah, payah nih kalau bos begini. Enggak. Bahwa di dalam konteks pekerja Kristen, kita harus nantiasa meyakini kita disertai Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk berhasil, maka tidak peduli siapa pimpinannya, Tuhan akan tetap berkarya melalui kita. Tuhan akan tetap memberkati meskipun pimpinan kita tidak mengimani Tuhan yang kita imani. Karena Yusuf. Itu berarti sebetulnya sebelumnya usaha Potifar itu biasa-biasa aja. Tapi menjadi hebat, menjadi maju, ternyata ada karena faktor satu orang Yusuf. Bayangin kalau di perusahaan ini ada banyak Yusuf-Yusuf yang bekerja di dalamnya, yang beriman kepada Tuhan. Seperti kata Pak Kristi, ya kadang-kadang belum terdesak, belum kepepet, belum datang beribadah. Tapi nggak apa-apa. Satu orang aja cukup untuk menyelesaikan permasalahan satu perusahaan. Apalagi lebih dari satu, bukan kedua, tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ini lebih dari dua dong. Apalagi kalau bersepakat di dalam namaku. Saudara bersepakat dalam ruang ibadah, bersepakat di tempat kerja, itu cukup untuk Tuhan memberkati pekerjaan dan perusahaan di mana saudara berada. Dikatakan apa di sana? Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Keren. Udahlah Cup, lo yang urus semua ya. Gue mau jaga Firaun. Pas pampres kan, dan pas pampres ini istilahnya kalau sekarang. Lo yang urusin ya. Nah, sip. Dibikin semua. Dan Alkitab berkata, Tuhan memberkati bukan hanya Yusufnya, tapi memberkati Potifarnya. Memberkati usaha pimpinannya. Sekali lagi, tidak peduli siapa pimpinan kita, asalkan kita anak-anak Tuhan bekerja dengan iman dan kesungguhan hati, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan perhatikan di sini, bahwa Tuhan memberkati usahanya. Tuhan memberkati perusahaan bosnya. Tapi tidak dikatakan Yusufnya mendapat cuan seperti bosnya. Iya kan? Yusuf cuman tinggal di situ, silahkan mau makan apa, makanya makanannya dipisah. Karena orang Ibrani, orang Mesir, perbedaan makanan. Ya kalau sekarang sini ya ada label halal apa enggak lah gitu. Halal haram gitu-gitu. Dipisahin. Itu doang. Selebihnya terserah lu Cup. Itu bagian lu. Hanya gitu doang. Tapi apakah Yusuf punya harta pribadi? Enggak. Apakah Yusuf mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang tuannya berikan secara pribadi? Enggak. Hanya bosnya doang, hanya Potifarnya yang diuntungkan. Adil? Kalau konteks pekerja sekarang, tidak adil. Kalau sekarang di demo tuh, ada serikat buruh, siap-siap diserbu tuh, komisaris. Jadi, ya.
Tapi zaman itu enggak. Ingat, status Yusuf bukan seperti karyawan Yuti. Ini budak. Zaman itu. Oke. Nah, kalau sekarang ya budak korporat. Nah, tapi bedalah. Budak korporat masih digaji dengan layak ya. Kalau zaman itu kagak gitu. Tapi Yusuf akhirnya mendapat privilege lebih dari kawan-kawannya karena tadi ia disertai Tuhan, ia dibuat berhasil oleh Tuhan, dan ia diberkati. Perhatikan, yang cuan bosnya, dia kagak. Tapi kita dapat pahami, berkat Tuhan ternyata tidak selalu identik dengan harta benda pribadi. Bahwa berkat Tuhan tidak selalu seperti apa yang digelontorkan di media sosial oleh pendeta-pendeta ya yang teologi kemakmuran begitulah. Enggak. Berkat Tuhan adalah membuat segala usahanya selalu berhasil. Membuat semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Itu cukup. Kenapa? Karena sebelum Yusuf akhirnya mendapatkan apa yang harusnya didapatkan, Tuhan belum selesai memprosesnya, belum selesai berurusan dengan dia. Oke, kadang-kadang kita suka kecewa, kenapa saya sudah kerjain, sudah berhasil, kok kayaknya bos lupa nih kasih bonus, kok lupa nih bahwa saya telah melakukan banyak hal, kenapa dia yang dipromosi, kenapa bukan saya ya? Nah, di sini kita lihat bahwa sesungguhnya berkat Tuhan, keberhasilan yang diberikan Tuhan tidak melulu soal uang, tapi kemampuan, integritas, kredibilitas. Apa yang dimiliki Yusuf itu tidak dimiliki oleh budak atau karyawan yang lain. Kadang-kadang kita suka menilai bahwa perusahaan wajib dong kasih reward sama saya sesuai dengan yang saya kerjakan. Tapi namanya manusia bisa lupa. Atau kadang-kadang secara negatifnya mungkin sengaja atau apa. Tapi kita harus percaya sebagai orang beriman, sebagai karyawan Kristen, kita percaya Tuhan tidak mungkin lupa bahwa jerih payahmu bersama dengan Kristus atau di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Pada saat itu Yusuf belum menerima apa-apa. Tapi kita tahu endingnya. Bagaimana akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri. Dan dia akhirnya cuan besar. Kaya raya juga memang akhirnya. Tapi dalam kisahnya dalam pasal 39, meskipun segala yang dilakukannya selalu berhasil, tapi itu belum berdampak langsung kepada dirinya. Oke, belum berdampak langsung. Baru berdampak pada perusahaannya. Baru bosnya doang yang cuan, dia belum. Gak apa-apa. Saya melayani menggembala 2011, ya. Saya jadi hamba Tuhan 2001, 24 tahun saya jadi pendeta. Istri saya junior saya. Dia baru 20 berapa tahun? 21 tahun. Jadi pendeta. Jadi gembala jemaat baru 14 tahun. Sampai sekarang kalau bicara perusahaan, saya belum cuan. Balik modal pun kagak. Nah, Bertus tahu lah itu. Gitu. Kenapa? Karena saya tidak memikirkan keuntungan jangka pendek. Saya tahu bahwa dalam pelayanan, dalam taburan saya, dalam pengorbanan saya, rewardnya Tuhan bilang pasti ada. Tapi bukan itu yang menjadi sasaran saya. Yang menjadi tujuan saya adalah bagaimana saya mengerjakan apa yang Tuhan suruh, itu harus berhasil. Jemaat dari yang aneh-aneh jadi bertobat. Jemaat yang tadinya nggak setia menjadi setia. Jemaat yang tadinya angin-anginan sekarang menjadi orang-orang yang sangat bersemangat. Bagi saya itu cukup. Mereka belum bisa memberi apa-apa secara finansial kepada saya. Tapi sampai detik ini, saya bersaksi pada saudara demi Tuhan, tidak pernah saya dan keluarga saya kekurangan. Nggak pernah kami minta-minta. Nggak pernah kami mohon-mohon kepada orang-orang. Saya punya banyak koneksi orang kaya. Saya sering diundang oleh pejabat-pejabat tinggi. Saya sering berkhotbah di mana-mana. Orang-orang kaya, bos-bos. Seorang dirut memberikan saya kartu nama. Hubungi saya kapanpun, Pak. Nggak pernah saya hubungi. Nomor telepon mereka ada di handphone saya. Nggak pernah saya hubungi. Mereka yang hubungi saya.
Karena hanya dalam sebatas pelayanan, di situ saya berhubungan dengan mereka. Karena berhubungan dengan kebutuhan hidup saya punya bos yang tidak pernah melupakan jerih lelah saya. Saya sudah bilang sama istri, kita nggak terasa udah 7 tahun, udah 7 tahun ya di UT. Sejak 2018, saya bolak-balik sini. Anda nggak pernah melihat saya kurus gitu. Pernah mendengar saya minta-minta nomor telepon untuk saya hubungi nggak? Kenapa? Karena saya tahu, saya melayani Tuhan bukan supaya saya cuan, bukan supaya saya makmur, tapi supaya apa yang Tuhan taruh dalam misinya melalui saya, itu harus terlaksana. Apa yang Tuhan suruh untuk saya kerjakan, saya harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan tidak boleh ada yang gagal. Saya harus memastikan jemaat tetap hidup benar. Itu cukup. Bagaimana tadi anaknya nggak pernah ke gereja, saya bilang tumpang tangan tiap hari. Tiap dia mau lewat, mau kerja cuek-cuek, saya tunggu sebelum kerja, doain tumpangin tangan. Sekarang aktif di GBI-nya Pak Niko. Nggak di gereja saya. Tapi hasil pelayanan saya kepada orang tuanya telah menghasilkan anaknya sekarang jadi aktivis di gereja. Tadinya masa bodoh dengan gereja. Itu berhasil. Dalam konteks saya pendeta. Demikian dengan saudara. Apapun yang saudara lakukan, percayalah, jangan pikirkan yang jangka pendek. Jangan berharap pada pimpinan meskipun ia bos, tapi namanya dia manusia. Dia bisa meleset. Tapi Tuhan tidak mungkin meleset melihat jerih payah saudara. Haleluya. Pimpinan gereja saya bisa melupakan saya. Saya telah bekerja keras, telah melakukan yang terbaik bagi gereja, bagi sinode. Sinode melupakan saya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan saya. Sampai hari ini saya nggak cuat main media sosial. Saya nggak pernah berpikir untuk dapat untung dari media sosial. No. Tapi saya terkejut ketika melihat apa yang saya kerjakan. Itu berdampak. Itu. Saya di YouTube misalkan banyak orang, waduh terima kasih Pak. Saya diberkati Tuhan, saya dijamah Tuhan, seperti itu. Saya tidak berharap mereka memberikan sesuatu. Mereka dijamah Tuhan, mereka diubahkan Tuhan. Itu keberhasilan saya sebagai hamba Tuhan yang bekerja bagi dia. Saya nggak butuh pengakuan orang untuk, lo hebat ya, no. Saya cukup mendengar mereka, terima kasih Tuhan telah memberkati saya. Berarti tugas saya berhasil. Saya main podcast. Teman saya bilang, lo podcast lah. Main di Spotify. Dan saya iseng-iseng cuma cek-cek nama-nama. Ada di Spotify. Spotify-nya bahasa Rusia nih. Ada yang bahasa Cina. Ada yang bahasa Belanda. Ada yang bahasa Jerman. Lo udah sampai sono. Dan saya cek udah banyak negara di situ. Gitu. Saya nggak pernah menyangka bahwa Tuhan menyertai apa yang saya lakukan. Saya lakukan sendiri, saya belajar, saya rekaman. Nggak ada orang yang harus menghargai saya, memberikan saya sesuatu. Tapi saya melihat, wow. Dan saya kaget, dari 20 podcast gereja Kristen terbaik, 20 gereja, saya ada di nomor 15. Saya kaget, kok ada? Semuanya podcast asing, bule. Saya doang orang Konoha ada di situ. Satu-satunya orang Konoha. Bule semua. Saya di peringkat 15. Saya nggak pernah tahu. Saya menulis. Karena Tuhan percayakan saya tugas. Nggak ada duitnya. Teman saya, seorang dokter menelpon saya. Bro, lo main Kompasiana? Gimana caranya? Udah login aja terus langsung bisa. Oh gitu ya? Dapat duit nggak? Tahu, gue nggak tahu. Dan gue nggak minat. Kalau nggak ada duit, malas gue. Dokter. Dosen saya, PS2. Saya tidak pernah memikirkan itu. Saya menulis. Untuk nulis aja artikel, itu bisa 2-3 jam saya di situ. Nulis. Lebih gampang bicara pada nulis. Tapi ada orang memang yang jago nulis ya. Beda lah. Saya menulis. Dan ini sudah tahun ketiga. Duit nggak ada. Tapi saya melihat
yang membaca tulisan saya sudah menulis artikel sudah 195. Teman-teman saya dosen nggak ada nulis satu artikel pun. Nggak ada. Saya sudah 155. Pembacanya sudah 241.000. Artinya bahwa apa yang saya pikir tadinya kecil, yang tadinya ya saya cuma dalam ruangan yang sempit saya nulis, nggak ada siapa-siapa, apalagi nggak ada duitnya di situ. Tapi itu telah menjangkau banyak orang dan itu cukup bagi saya sebagai sesuatu yang Tuhan berikan sebagai berkat. Sekali lagi, Tuhan memberkati tidak selalu harus dengan uang, harus dengan kekayaan. Itu efek samping. Oke. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Pertanyaannya, apakah saudara bekerja itu bagian dari perintah Tuhan? Yes. Ya kan? Jika engkau melakukannya dengan setia, maka efeknya apa? Dikatakan. Coba kita lihat ya. 28 ayat 2. Ayat 3. Ayat 2 ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Bukan kamu yang cari berkat, berkatnya yang datang kepada kamu. Teks Ibraninya mengejar kamu. Jadi bukan kita yang stres kejar-kejar duit. No. Kita kerja keras, kita kerja cerdas, kita kerja sungguh-sungguh, berkatnya yang mengejar kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu absolut. Enggak kemungkinan, absolut. Pasti jadi. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan seterusnya. Berkatnya banyak banget. Dalam segala aspek, secara holistik Tuhan beri. Tapi dengarkan suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Kerja saja dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi bagianmu? Apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu? Diberikan pimpinan, lakukan saja. Pasti berhasil. Dan kita tahu bahwa Yusuf pada akhirnya menunjukkan selain kemampuannya bekerja, ia punya integritas yang luar biasa. Kita tahu bagaimana istri Potifar menggoda dia. Ingat sekali lagi faktor Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang memberkati, dan akhirnya Tuhan yang menaruh rasa takut akan dia. Ketika dikatakan di Kejadian pasal 39 tadi ya, nah kita baca ayat 8 saja. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu pun karya Tuhan. Dia yang mengingatkan. Dia punya integritas bahwa dia bisa membedakan ini yang menjadi hak saya, ini yang bukan hak saya. Itu kan sama yang Taman Eden kan? Buah yang ini boleh kau makan, yang ini tidak boleh kau makan. Padahal belum ada Taurat loh, tapi Yusuf sudah tahu, jangan mengingini istri sesamamu. Belum ada Taurat. Dia sudah paham itu. Bahwa ini bukan milikku, padahal saudara harus tahu, pada zaman itu, seorang budak laki-laki bisa dipakai oleh majikan perempuannya. Jangankan majikan perempuan, majikan laki-laki pun kalau dia ACDC bisa dipakai. Nasib budak coy. Pasrah. Artinya kalau Yusuf mau melakukannya, dia tidak salah secara hukum. Yang menjadi permasalahan Potifar adalah karena istrinya ngadu. Dia mau perkosa, artinya bukan kehendak istrinya. Bukan kehendak nyonya Potifar. Jadi itu dianggap kejahatan. Tapi kalau Yusufnya mau, no problem. Kan Potifarnya sering ini, kan jabla ini. Boleh. Kalau istrinya mau, ya silakan aja. Sama seperti Potifar, kalau dia mau pakai budak perempuannya boleh. Ingat ya, itu zaman itu ya, jangan ditafsir masa sekarang, nggak bisa. Zaman itu boleh. Yusuf tuh boleh dipakai oleh istri Potifar. Kalau dia mau, no problem. Tapi bagi Yusuf itu problem. Karena ini berarti melanggar kehendak Tuhan. Dalam status kita sebagai karyawan,
Kita harus tahu meskipun itu kayaknya boleh, nggak apa-apa kok, diizinkan. Tapi saudara tahu itu justru akan bawa dampak bukan hanya pada hari ini, tapi akan bawa dampak yang kekal dari kehidupan kita di masa datang. Sekarang belum berdampak, tapi satu saat apa yang kau tabur akan kau tuai. Itu hukum pasti, dan Yusuf tahu betul itu. Maka dia berkata, aku nggak mau, aku takut akan Tuhan. Kiranya kita dapat belajar dari Yusuf, bagaimana kita senantiasa bekerja, semangat terus karena kita tahu Tuhan menyertai, semangat terus karena Tuhan pasti membuat kita berhasil jika kita mau mengerjakannya, dan Tuhan akan memberkati kita dan perusahaan kita. Tapi jangan lupa, kita tetap harus takut akan Tuhan, meskipun kesempatan menyimpang terbuka di depan mata, dan bahkan mungkin ada pimpinan justru yang menyuruh, nggak apa-apa, jalan-jalan. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus tetap mengatakan, tidak Pak, terima kasih, tidak Bu, terima kasih. Meskipun jujur, itu mungkin akan mengancam saudara. Ya, hidup benar tidak akan selalu mulus, tapi percayalah, Tuhan pasti bela. Yusuf mengalami yang tidak menyenangkan, tapi pada endingnya kita tahu Tuhan bela dia. Apa yang dia tabur, itu dia tuai. Seandainya Yusuf memberikan dirinya dipakai oleh istri Firaun, oleh istri Potifar, dia pasti tidak akan pernah menjadi perdana menteri. Dia tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Demikian saudara, hari ini saudara harus tetap teguh beriman, percaya Tuhan. Saudara akan berdampak ketika Tuhan promosikan satu hari kelak. Amin. Haleluya.